Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. oh, syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, oh, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta yang dilakukan di rumah masing-masing secara online. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Engelin Rumayar. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menemukan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan namanya.
yang dikasih Tuhan, marilah kita tabiskan persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun nats yang akan membimbing di dalam ibadah kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 8b yang mengatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu,
menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudaraku, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami, dan kami menikmati hari yang baru bersama dengan kasih-Mu. Dalam persekutuan umat-Mu yang beribadah, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendalami dan kami dapat melakukan kekayaan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, Rut dan Naomi.
pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lewat ibadah di rumah kita masing-masing melalui ibadah online.
Dan pada saat ini juga kita berada di dalam terang tema kasih menumbuhkan harapan melalui cerita Rut. Dalam bacaan kita saat ini merupakan cerita yang sangat menarik, baik dari sisi kebudayaan, iman, pikiran rasional yang berbaur menjadi satu. Rut dikatakan adalah nenek dari Raja Daud. Bukan hanya berada pada silsilah Raja Daud saja, tetapi dia berada pada silsilah Yesus Kristus. Mungkin kita mempertanyakan, sesungguhnya siapakah Rut itu? Ada beberapa hal yang sangat menarik juga untuk kita simak di dalam perikop pembacaan kita tadi melalui Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Hal yang pertama, terjadi kelaparan di tanah Israel pada zaman pemerintahan hakim-hakim, dan ada begitu banyak orang Israel akhirnya keluar dari tanah Israel untuk mencari sesuap makanan. Antara lain adalah Elimelek bersama istrinya dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Elimelek mengambil keputusan untuk pergi keluar dari tanah Israel menuju ke tanah Moab. Kita tahu bersama bahwa Moab atau bangsa Moab sebenarnya adalah musuh bebuyutan dari kaum Israel, tetapi Elimelek tetap mengambil keputusan mereka harus pergi dari tanah Israel. Dan keputusan yang diambil oleh Elimelek bertentangan juga dengan iman Abraham. Sebab janji yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham bahwa Kanaan adalah milik Israel dan Kanaan adalah merupakan tanah perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada kaum keturunannya. Nah, ketika mereka mengambil keputusan untuk keluar dari tanah Israel, berarti mereka meyakinkan bahwa di luar dari Kanaan mereka akan merasa lebih berbahagia, mungkin juga mereka akan mengalami damai sejahtera, dan bahkan bisa dikatakan bahwa mereka akan mengalami kesuksesan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sampai di tanah Moab, kedua anak Elimelek memutuskan untuk memperistrikan perempuan Moab. Mahlon dan Kilion memperistrikan Rut dan Orpa. Dan keputusan yang mereka ambil adalah menunjukkan bahwa mereka akan keluar dari kaum dan bangsa Israel. Bahkan tentu mereka mengharapkan bahwa mereka akan menjadi kaum Moab, dan mereka tidak lagi berlindung kepada Allah Israel, tetapi pasti mereka akan berlindung pada dewa dan Baal yang disembah oleh bangsa Moab. Namun rencana dan rancangan yang mereka putuskan itu tidak seperti dengan apa yang mereka alami.
pada akhirnya beberapa tahun mereka berada di tanah Moab, Elimelek dan Mahlon serta Kilion mengalami malapetaka, dan pada akhirnya juga mereka harus mengakhiri hidup mereka meninggal di tanah Moab. Hal yang ketiga, saudara-saudara, ketika Elimelek dan Mahlon, Kilion meninggal, tinggallah Naomi bersama dengan Rut dan Orpa. Ketika situasi ini dialami dan dirasakan oleh Naomi bahwa dia hanya bersama dengan menantunya, maka akhirnya Naomi kembali memutuskan agar supaya dia tidak tinggal lagi di Moab, tetapi dia akan kembali ke tanah Bethlehem. Karena memang pada waktu itu di Israel telah terjadi perubahan di mana kelaparan telah berakhir dan mereka sedang menikmati musim panen. Dengan kata lain bahwa ada suasana kehidupan yang baru lagi, bahwa kelaparan tidak lagi terjadi. Kita tahu bahwa Bethlehem artinya adalah rumah roti, menggambarkan damai sejahtera. Jadi keputusan Naomi agar supaya bisa kembali ke Bethlehem dengan harapan bahwa dia sedang berjalan menuju damai sejahtera yang dia inginkan. Hal yang keempat, ketika keputusan Naomi bersama ditemani oleh kedua menantunya Orpa dan Rut, Naomi memikirkan bahwa apa yang dia lakukan adalah juga sulit bagi kedua menantunya. Oleh sebab itu, apa yang Naomi pikirkan adalah merupakan hal yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Rut dan Orpa. Dan Naomi akhirnya menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada kedua menantunya untuk supaya tidak mengikuti dia pulang ke Bethlehem, tetapi biarlah mereka tinggal saja dengan keluarganya di Moab. Dalam perjalanan, Naomi tetap terus menyampaikan hal ini, dan pada akhirnya Orpa memutuskan untuk tinggal di Moab bersama keluarganya atau kembali ke keluarganya, sementara Rut dengan ketegasannya dia tidak mau tinggal di Moab dan dia tidak mau kembali kepada keluarganya. Bahkan dengan ketegasannya dia mengatakan kepada Naomi bahwa dia akan tetap mengikuti Naomi. Keputusan Rut ini menggambarkan bahwa itulah yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Naomi adalah sesuatu yang benar-benar membuat Rut tentu melihat bahwa perbuatan Naomi sungguh luar biasa terhadap mereka. Yang kedua adalah Rut melihat dan memandang tidak hanya dari segi kebaikannya, tetapi Rut melihat dari sisi iman, bahwa ketika dia telah menikah dengan Mahlon dan dia telah menjadi kaum Israel, dia tetap berpegang teguh pada ketetapannya, dan apapun yang terjadi dia harus bersama-sama dengan ibu mertuanya. Dan pada akhirnya Rut mengatakan
kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku dan bangsamu bangsaku. Itulah keyakinan Ruth, bahwa yang dia ambil, yang dia putuskan merupakan komitmen tentang bagaimana kesetiaannya mengikuti apa yang menjadi harapannya, yaitu ia berpegang pada rancangan dan juga rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini tentu tidak hanya merubah dari kaum Moab menjadi kaum Israel, tetapi cerita ini sesungguhnya menunjukkan sisi iman, bagaimana keteguhan Ruth dan bagaimana ketegasan Ruth, sehingga apapun yang dilakukan oleh Ruth adalah merupakan konsistensi Ruth, bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh Ruth, dia mempertaruhkan dan memberi dirinya untuk hidup bersama dengan Naomi. Dan seluruh masa depannya Ruth pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita pahami, bahwa sesungguhnya oleh karena kasih yang ditunjukkan juga oleh Naomi, bahkan oleh Ruth, ternyata membawa sebuah perubahan. Dan perubahan yang terjadi itu adalah perubahan yang memberikan harapan. Harapan yang dapat diputuskan, harapan yang sesungguhnya membuat sebuah keputusan. Dari apa yang disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dan sesungguhnya kehidupan kita yang selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Pengalaman dan cerita kenyataan yang kita lihat pada Ruth dan Naomi tentu juga mau mengatakan kepada kita bahwa hidup dan kehidupan kita biarlah juga menjadi sebagaimana yang harus kita lakukan. Bahwa setiap langkah kehidupan kita ada di dalam kasih. Karena kasih itu ada dalam iman. Dan oleh iman, kasih senantiasa mengubah kita supaya kita boleh bertumbuh, berbuah, dan kita memiliki satu kekuatan. Dan oleh kekuatan itu kita siap menghadapi apa saja yang menjadi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Kasih yang sesungguhnya yang kita alami, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengubah kehidupan kita dan yang memberi pengharapan bagi kita. Dan oleh iman kita berharap, dan dalam pengharapan itu juga kita senantiasa mengatakan bahwa kehidupan kita biarlah juga diwarnai dengan gaya kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Situasi, kondisi yang kita hadapi saat ini, realita dan kenyataan yang kita hadapi saat ini tentu juga mau mengajak saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk mengatakan bahwa kehidupan kita yang oleh karena kasih dan iman yang ada di dalam kehidupan kita mampu mewujud nyatakan akan kesetiaan dan ketaatan kita, agar kita mampu menjalani kehidupan kita, dan kehidupan kita juga senantiasa membuahkan harapan
dan harapan-harapan itu menjadi nyata, realita yang dapat kita nyatakan baik dalam kehidupan kita juga dalam kehidupan orang lain. Dalam bulan ketika kita bersama merenungkan bulan pelayanan dan kesaksian, kita diajak untuk memberi diri kita agar kita mampu membuahkan kebaikan-kebaikan yang dilandasi dengan kasih, dan oleh karena iman maka kita berbuat yang terbaik, dan kita melakukan yang terbaik bukan untuk diri kita tetapi demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pandemi COVID-19 menjadi realita bagi kita, tetapi juga mengajak dan membuka hati kita agar kita dapat menyentuh akan kehidupan orang lain, dan mereka boleh disentuh oleh kasih yang sesungguhnya ada di dalam kita, dan kasih yang ada di dalam kita dapat kita wujud nyatakan dengan kepedulian, prihatin, dan segala sesuatu yang dapat kita perbuat bagi mereka. Di era new normal ini, kita dapat memberi diri kita juga untuk menghadapi setiap keadaan, sekalipun tantangan harus kita jumpai, sekalipun ancaman harus kita hadapi, tetapi dengan iman kita percaya bahwa kekuatan dan harapan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kita. Kiranya kasih, harapan oleh iman kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita sekali. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Kau telah menganugerahkan bagi kami sukacita untuk dapat menikmati hari yang baru, dan kami beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu. Tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memampukan serta menguatkan kami, agar kami dapat menghadapi setiap keberadaan hidup kami di tengah-tengah kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Dalam persekutuan bersama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Masih dalam berbagai situasi kondisi yang kami alami, pandemi COVID-19. Kami memohon pertolongan dan kuasa daripada Tuhan, campur tangan, baik melalui para dokter perawat dan juga setiap upaya para medis, agar mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, yang terbaring dalam kelemahan karena virus corona, dipulihkan dan Tuhan menganugerahkan kesembuhan. Begitu juga para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan semua kabinet bersatu. Mampukan mereka ya Tuhan, supaya dapat mengambil kebijakan, keputusan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Dalam kepemerintahan yang ada di kota Balikpapan, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan memberkati para pendeta, penatua diaken, pengurus Genam Pelkat, unit-unit misioner, dan semua yang memberi diri bagi pelayanan Tuhan. Kami sehati sepikir, seia sekata, bergandeng tangan erat, mewujudkan cinta kasih Kristus di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan dan program kerja yang akan kami selesaikan dan kami kerjakan. Biarlah campur tangan Tuhan
senantiasa memberikan kemampuan supaya kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Secara khusus, rencana pemilihan pelaksana harian majelis jemaat periode 2020-2022 yang akan dilaksanakan pada hari ini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah mereka yang akan melayani dan berkarya, Tuhan senantiasa kuatkan, supaya apa yang dapat mereka perbuat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi jemaat-Mu, baik yang ada di sektor pelayanan 1 sampai 11, dalam kehidupan pribadi, keluarga, suami istri dan anak-anak, pekerjaan dan usaha-usaha mereka, Tuhan kiranya memberkati. Anak-anak kami yang telah menyelesaikan studi mereka dan juga mereka yang sedang mempersiapkan ujian-ujian, biarlah Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan, yang dalam berbeban berat, dan juga mereka yang saat ini sedang merasakan duka cita. Biarlah Tuhan menganugerahkan kekuatan, menghibur, dan Tuhan selalu menguatkan mereka yang lemah, yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam usia lanjut, rajanda, duda, yatim piatu, mereka yang miskin dan papa. Biarlah Tuhan menguatkan dan memberikan sukacita, damai dan sejahtera. Mereka yang sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, jamahan kuasa ilahi Tuhan menjamah tubuh jasmani yang lemah, memberkati obat-obatan, makanan dan minuman. Dari dalamnya ada kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan menganugerahkan berkat bagi kami, secara khusus bagi mereka yang bersyukur karena 1 tahun Tuhan tambahkan dalam usia kelahiran dan perkawinan di minggu yang berjalan ini. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan kami, hamba-Mu, diaken penatua yang telah melayani, prokantor dan juga kantoria bersama organis. Begitu juga tim multimedia yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan menyertai kami, dan seluruh kehidupan kami pertaruhkan kepada Tuhan. Biarlah kami dapat mewujudkan akan kasih Tuhan di dalam setiap hidup dan keberadaan kami, sebagaimana firman-Mu yang telah kami dengar, dan kami dapat lakukan firman itu dalam wujud cinta kasih kami, baik kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti tertulis dalam firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, jadilah pembawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan.
Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.